Episode 39. Ibu dan ayah minta kalian selamanya rukun agar rumah tangganya berjalan lancar. Dan untuk Pras, ibu titip anak perempuan ibu pada kamu nak. Tolong bimbing dan dijaga baik-baik, ujar Ibu Zizi, karena hari ini dia akan berpamitan pulang ke kampung. Seminggu sudah dia menetap di Jakarta, membuat sang suami mengingat hewan ternaknya yang ditinggalkan. Kenapa cepat sekali, Bu? Aku masih kangen. Isak Zizi sedih karena akan ditinggalkan keluarganya. Ajak suamimu liburan ke kampung, Nduk. Jangan sedih, sahut sang ayah memeluk anak perempuannya ini. Iya, Zi. Nanti diluangkan waktunya untuk liburan, jangan kerja mulu. Timpal Nisha. Insya Allah secepatnya, Kak. Aku harus menyelesaikan pekerjaan dulu, setelah itu akan ambil cuti. Jawab Pras. Ya nak, Pras, sesekali ajak keluarga besar kamu ke kampung. Iya, Bu. Salam ya untuk mamamu nak. Kami tidak sempat mampir ke sana. Iya, Bu. Nanti akan saya sampaikan. Zizi dan Pras mengantarkan keluarganya ke terminal. Karena memang keluarga Zizi pulang dan pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus. Hati-hati di tempat orang, Nduk. Jaga sikap dan juga harus menjadi istri yang baik. Pintar mengurus suami agar tidak kepincut sama perempuan lain. Suamimu tampan, pasti banyak yang suka. Ingat sang ibu dan diangguki Zizi patuh. Ayah titip Zizi nak, Pras. Jaga dia dan sayangi dia ya. Hanya Zizi satu-satunya anak perempuan ayah. Iya ya, jawab Pras mengangguk mengerti. Bu, simpan ini ya buat keperluan ibu di kampung. Zizi memberikan amplop pada sang ibu. Jangan nak, simpan saja untuk kamu. Ibu masih ada. Tolak Ibu Zizi. Bu, ini uang aku bukan uang Mas Pras, jadi aku ingin memberikannya untuk ibu dan ayah. Tolong diterima ya Bu. Pinta Zizi melas. Suami kamu tidak masalah nak. Mas Pras tidak pernah mempertanyakan uangku, Bu. Dia terus memberikan apapun yang aku perlukan, jadi uang gajiku utuh. Baiklah kalau begitu ibu ambil ya nak. Nanti akan ibu belikan hal yang berguna. Terserah ibu saja, yang jelas ini uang untuk ibu dan ayah. Ucap Zizi. Ya sudah kalau begitu kami berangkat ya nak Pras. Zi. Pamit sang ayah. Z. Kalau liburan ke sini ya. Ujar Zizi mengecup pipi sang keponakan. Iya aunty. Terima kasih untuk mainannya om. Zizi mengangguk kecil. Air matanya turun tanpa henti. Dia masih merindukan keluarganya, tapi mau bagaimana? Lagi mereka sama-sama memiliki kesibukan, jadi tidak bisa berlama-lama di Jakarta. Ayahnya memikirkan ladang dan ternaknya di kampung, sedangkan Dimas sang kakak juga harus bekerja. Sayang, ayo pulang. Ajak Pras setelah bus yang ditumpangi sang mertua pergi. Mas, aku masih kangen ibu. Kita ambil cuti nanti sayang dan kita ajak mama ke sana. Bujuk Pras. Beneran mas? Iya. Jangan sedih lagi ya. Mas nggak mau kamu sedih. Ucap Pras menghapus air mata sang istri. Iya mas. Kita mau kemana? Tanya Zizi. Kamu maunya kemana? Tiba-tiba aku mau makan asinan buah mas. Pinta Zizi. Di mana sayang? Cari saja dulu mas. Dulu aku pernah melihatnya di daerah Pangkalan Pinang. Mana tahu masih ada di sana, ujar Zizi manja. Ia sudah pakai sabuk pengamannya, kita ke sana. Jawab Pras tersenyum kecil. Mas, hari ini aku mau jalan-jalan saja mas.
Aku mau ke mall terus ke taman mini. Aku mau menghabiskan waktu berdua. Iya, iya, semuanya akan Mas turuti Tuan Putri. Jawab Pras lagi membuat Zizi menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Nyaman, ya, kata nyaman yang saat ini Zizi rasakan bila bersama Pras. Huek, huek. Zizi memuntahkan isi perutnya di kamar mandi membuat Pras terbangun dan khawatir pada kondisi sang istri. Sayang, kamu sakit? Tanya Pras. Mungkin masuk angin, Mas. Sini Mas gosokin minyak angin ya. Kamu sih dibilangin ngeyel kan, Mas bilang langsung pakai baju tadi kamunya betah bugil gitu. Oceh Pras. Setelah melakukan aktivitas panas mereka, Zizi justru menutup tubuhnya dengan selimut tebal tanpa memakai pakaian padahal Pras sudah mengingatkannya tadi. Setelah membalurkan minyak angin, Pras memasang baju untuk Zizi yang masih terbaring lemas. Mas lapar. Rengek Zizi. Pras melirik ke arah jam dinding di kamar mereka pukul 2 pagi. Tumben istrinya ini kelaparan, padahal tadi Zizi sudah makan malam apa karena tenaganya terkuras habis dengan permainan mereka tadi atau karena muntah. Mau makan apa sayang? Tanya Pras lembut. Mau nasi goreng buatan kamu, Mas. Tunggu di sini ya, Mas buat dulu. Mas, aku ikut mau lihat Mas masak. Rengek Zizi manja membuat Pras bingung, tidak biasanya istrinya ini manja begini, ada apa? Ayo, gendong, pinta Zizi membuka tangannya lebar. Pras mendudukkan Zizi di meja makan. Dan lelaki tampan ini mulai memasak dengan keahlian yang dia punya. Mas, kamu tambah tampan deh kalau pakai celemek gitu. Puji Zizi membuat Pras tersipu malu. Kamu hobi masak, Mas? Tanya Zizi. Nggak, cuma sesekali saja kalau sedang kepengen masak sendiri. Kan Mas lama dudanya, jawab Pras yang sibuk mengaduk nasi gorengnya. Kenapa kamu betah jadi duda lama, Mas? Mungkin memang nunggu kamu ditinggal nikah sayang. Aku bersyukur loh Mas diselingkuhi sama Bara dan nikahnya sama kamu. Padahal awal kita ketemu kamu bukan tipe aku, Mas. Kamu jutek. Cerita Zizi mengingat pertama kali mereka bertemu. Oh ya, kamu ingat nggak awalnya kamu mau nolak aku kerja, kamu bilang nanti aku kerjanya cuma dandan doang di kantor. Hahaha, maaf sayang. Karena waktu itu kan Mas butuh sekretaris cepat. Pekerjaan menumpuk, Mas harus ngurus Airin. Jawab Pras sambil menyalin nasi gorengnya. Nah, sudah selesai. Ing Tuan Putri dicoba. Kamu mau, Mas? Boleh, tapi maunya dari mulut kamu, tunjuk Pras di bibir Zizi. Jorok, ah Mas. Aku suap aja. Kalau nggak mau cium aja deh. Kap. Pras langsung mencium bibir Zizi sekilas. Mas. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Manis sayang. Ini yang buat Mas nggak bisa jauh dari kamu sayang. Kamu terlalu candu untuk masakku, Pras. Dimakan nasi gorengnya nanti keburu dingin. Nggak enak lagi, lanjut Pras dan diangguki Zizi. Pras melihat Zizi yang makan dengan lahapnya. Menjadi penasaran apa yang tengah terjadi dengan istrinya. Aak. Ups, maaf Mas, keceplosan, habisnya enak sih. Ujar Zizi terkekeh kecil. Enak ya sayang. Enak banget Mas. Yuk tidur, aku maunya dipeluk Mas. Pinta Zizi manja. Pras menggendong kembali sang istri menuju kamar mereka. Sini Mas, gosokin punggungnya. Zizi menyelinapkan kepalanya di bawah ketiak Pras, entah kenapa terasa sangat harum bagi Zizi. Dia suka wangi dari ketiak Pras, membuatnya merasa nyaman. Arum.
Gumam Bara pelan saat melihat sang mantan istri masuk ke dalam ruangannya. Maaf Mas mengganggu, aku hanya mampir sebentar melihat kondisi kamu. Kamu dari mana? Tanya Bara. Hari ini jadwal konsul terakhirku Mas. Jadi sekalian mampir. Kamu apa kabar? Tanya Arum canggung. Baik, kamu sekarang tinggal di mana Rum? Aku sudah pulang lagi ke Jakarta Mas. Aku ingin mencari kerja di sini. Di kampung tidak ada yang bisa aku lakukan. Kondisimu bagaimana? Alhamdulillah Mas sudah mulai membaik. Kamu mau kembali ke rumah sakit ini? Tanya Bara. Tidak, sepertinya rumah sakit lain. Aku tidak bisa melupakan kamu jika di sini. Aku Arum jujur membuat Bara sedikit tersentuh. Semoga kamu sukses di tempat barumu ya. Terima kasih Mas. Aku pamit dulu, ujar Arum dan diangguki Bara. Bara mengantarkan Arum sampai keluar rumah sakit karena taksi yang ditumpangi Arum sudah menjemputnya di sana. Arum melambaikan tangannya pada Bara saat masuk ke dalam mobil. Dan Bara pun tersenyum kecil.